Saudara yang terkasih, para pendengar renungan harian, mari kita sejenak memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu ya Allah, yang selalu setia menyertai dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, berikan kesempatan buat kami untuk hening sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas diri kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Matius pasal yang ke-15 ayat 18, dikatakan demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam renungan kita hari ini ada perkataan Yesus yang menjadi kekuatan iman yang harus kita perhatikan adalah bukan yang masuk, tapi yang keluar. Karena yang keluar itu dari hati. Apa yang ada di dalam hati akan terpancar keluar. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan mengenal hati kita masing-masing. Karena hati merupakan bagian terpenting dari diri manusia. Hati merupakan keberadaan manusia itu sendiri. Hati adalah total personalitas seseorang. Di dalamnya termasuk perasaan atau emosional, kehendak dan juga pemikiran. Jadi hati adalah mesin penggerak seluruh tubuh dan tindakan atau perbuatan kita. Makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas bukan yang masuk yang penting, tetapi yang keluar. Sekarang banyak orang merebutkan hal-hal tentang apa yang masuk, yang dia rasakan, yang dia nikmati dalam hidupnya. Bukankah karena hanya sepiring nasi, kadangkala orang bisa saling membunuh? Bukankah karena hanya persoalan harta warisan, abang, adik, dan keluarga bisa saling bertengkar sampai ke ranah hukum? Bukankah karena hal warisan, karena hal apa yang masuk, karena hal ingin memiliki rumah yang besar, memiliki mobil yang mewah, memiliki uang yang banyak, tidak sedikit orang yang melacurkan dan merelakan dirinya sehingga hidup berdosa di hadapan Tuhan. Tidak sedikit juga anak-anak muda yang demi untuk memperoleh uang jajan yang lebih, atau untuk dapat berjalan-jalan bersama teman-temannya sekitar Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, mereka merelakan dirinya pergi dengan orang-orang berduit atau istilahnya dengan om-om. Akhirnya melacurkan dirinya. Mereka tidak lagi memperhatikan kekudusan karena hanya memikirkan apa yang masuk. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Banyak dosa terjadi, banyak penyelewengan terjadi, bahkan kehancuran terjadi karena kita hanya memikirkan apa yang masuk. Renungan hari ini Yesus membongkar konsep itu dan berkata, bukan yang masuk yang harus kita perhatikan, tetapi apa yang keluar. Yang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita bisa jadi berkat untuk orang lain? Apakah kesaksian kita dapat menguatkan orang lain? Apakah hidup kita dan apa yang kita miliki dapat kita nikmati sesuai dengan kehendak Tuhan? Banyak orang yang memasukkan segala sesuatunya, tetapi ia sendiri tidak bisa menikmatinya. Banyak orang yang memasukkan segala sesuatunya dengan dosa, dengan kompromi, dengan kejahatan dan keserakahan. Sehingga apa yang keluar bukan dengan ucapan syukur, bukan dengan pujian, bukan dengan doa, tetapi waktu malam dia hanya menangisi dirinya dan berkata,
hidupku hanya penuh dengan sengsara dan penderitaan. Kita hanya bisa menutup segala kesedihan dan kesepian kita dengan lari ke diskotik. Kita hanya bisa menutup segala kesedihan kita dengan minuman-minuman keras. Kita bisa menyembunyikan kesedihan kita dengan memiliki hubungan bebas dengan teman-teman kita. Saudara yang terkasih, jika ada yang mengalami hidup seperti itu, hidup saudara penuh dengan kesedihan, hidup saudara diambang kehancuran, saya berkata melalui firman Tuhan hari ini, kembalilah ke jalan yang benar. Datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan mengasihi saudara. Bagi Dia ada keselamatan. Dan ingat, hidup saudara sangat berarti bagi orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Dialah yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Karena itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selama kita hidup, bila yang keluar dari mulut kita adalah pujian dan ucapan syukur dan bangga atas pertolongan Tuhan, percayalah bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang berarti bagi dunia ini, dan hidup kita juga akan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa bukan yang masuk yang kami persoalkan, tapi bagaimana kata-kata kami yang keluar yang bisa menajiskan orang lain. Biarkanlah hati kami Tuhan menjadi mesin penggerak kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang menjadi berkat bagi diri kami, bagi orang-orang yang mendengarkan. Karena dari hati kamilah terpancar kehidupan. Berkati kehidupan kami Tuhan lewat firman-Mu, supaya melalui firman-Mu Tuhan selalu membawa kami ke jalan-Mu yang benar. Tapi kami sering jauh dari hadapan-Mu, hanya memikirkan hal-hal yang masuk dengan harta-harta duniawi ini, yang bisa membawa kehancuran, yang bisa membawa kami jauh daripada-Mu. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya hidup kami bermakna di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan kami menjadi garam dan terang dunia. Pakailah kami dalam satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami, apapun itu Tuhan. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Dan kehendak-Mu lah yang terjadi atas diri kami hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Horas.